Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat lancar untuk menjalankan pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 4 akan melakukan sebuah resensi dari film yang berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto. Simak terus videonya, semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke Pantai Ria, berwisata naik perahu. Saya Davina Griska Adelia dari absen 10. Nama saya Evan Ahmad Arlian, nomor absen 13. Nama saya Kaisa Atanah Malik Nandana, nomor absen 20 dari 11 IPA 4. Aku Laksmi Angelita Ardianti dari kelas 11 IPA 4, absen 21. Saya Lutfiana Putri Novitasari, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nevalia, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Raditya Gali Ataila dari kelas 11 IPA 4, absen 30. 1. Judul resensi: Dahsyatnya Pendidikan oleh host Cokro Aminoto. 2. Identitas karya. Judul: Guru Bangsa Cokro Aminoto. Durasi 2 jam 41 menit. Tanggal rilis 9 April 2015. Penulis Ari Syarif dan Erik Supit. Sutradara Karin Nugroho. Produser Christine Hakim, Dewi Umaya Rahman, Sapra Mawa Damar Panulu, Didi Petet, Nayaka Untara, dan Ari Syar. Produksi Yayasan Keluarga Besar Host Cokro Aminoto dan Piglok Production. Sebelum memasuki pendahuluan, kita akan bersama-sama menonton trailer dari film Guru Bangsa Cokro Aminoto. Hijrah, kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak Pangeran Diponegoro lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pemimpin. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta Holden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu ndak jedul raine ndek kene, jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mangunsumo. Aku ingin jadi kapuk putih, berbunga saat musim kering, dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Mereka hanya patuh kalau kita hukum. Niat anu hade, mau luntur ku catur, mau laas ku jaman. Buruh adalah politik. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan dan penjelasannya. In deze nieuwe wereld hebben we mensen als Cokro Aminoto hard nodig. Cokro is gevaarlijk, ik zeg het u. Ze zouden hem moeten opsluiten. Buaya besar masuk kampung, Tuan. Ini pertanda buruk. Ini jam malam. Aku ngerti, Nura Putri Kolora. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu.
Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni-murni tauhid. Baik, kita masuk ke struktur berikutnya, yakni bagian pendahuluan. Guru Bangsa Cokro Aminoto merupakan sebuah film yang pertama kali tayang di tahun 2015 dan disutradarai oleh Garib Nugroho. Film ini mengangkat kisah perjalanan hidup dari Haji Omar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan H.O.S. Cokro Aminoto. H.O.S. Cokro Aminoto merupakan sebuah tokoh yang menjadi pemimpin organisasi massa pertama yang ada di Indonesia, yakni Sarekat Islam. Atas berbagai dan beragam kontribusinya untuk negara ini, maka beliau diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau dianggap sebagai guru besar bangsa ini karena beliau telah berhasil menjadi guru bagi pemimpin serta tokoh-tokoh yang lainnya yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, seperti halnya Soekarno, Semaun, Alimin, Musso, dan lain sebagainya. Atas keberanian beliau menentang pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu, karena beliau tidak suka warga pribumi ini diperlakukan secara tidak manusiawi, maka beliau sangat dihormati dari berbagai kalangan manusia pada masa itu. Sehingga kembali lagi seperti judulnya, maka film ini akan lebih fokus untuk mengangkat cerita kejadian-kejadian yang dialami beliau, terlebih lagi dalam aktivitas nasionalismenya. Struktur selanjutnya adalah ringkasan. Cokro Aminoto merupakan putra dari bangsawan Jawa di Ponorogo. Beliau terlahir dengan memiliki latar belakang keislaman yang sangat kuat. Sejak kecil, Cokro Aminoto sudah mulai merasakan keprihatinannya terhadap rakyat-rakyat pribumi pada masa itu, terutama bagi kaum-kaum buruh dan rakyat pribumi lainnya yang merasa tersiksa terhadap perlakuan kolonial Belanda yang merendahkan dan semena-mena. Ternyata, keprihatinannya tersebut yang membuat hati kecil Cokro Aminoto selalu merasa resah hingga ia tumbuh dewasa. Hal ini membuat Cokro Aminoto memutuskan untuk berhijrah dengan mengikuti kata hatinya dan meninggalkan segala bentuk kebangsawanannya, bahkan keluarganya sendiri. Setelah beberapa bulan berada di Semarang, Cokro Aminoto memutuskan untuk berpindah ke Surabaya dengan mengajak istri beserta anaknya. Hal ini dilakukan Cokro Aminoto untuk mengenal lebih dalam realitas sosial pada rakyat kecil di masa itu. Cokro Aminoto sering menyuarakan aspirasinya melawan kolonial Belanda dan melindungi rakyat pribumi yang tertindas melalui tulisannya di surat kabar serta melakukan orasi massa. Hal ini membuat Cokro Aminoto disegani dan selalu diandalkan dalam permasalahan sosial yang muncul di lingkungannya. Karena jiwa kepemimpinan Cokro Aminoto yang telah muncul, hal ini membuat Haji Saman Hudi dari Serikat Dagang Islam atau SDI di Yogyakarta meminta Cokro Aminoto untuk memimpin organisasi yang telah dibekukan oleh Belanda tersebut. Dan dari situlah perjuangannya untuk melawan rezim kolonial Hindia Belanda dimulai. Pada tahun 1912, ia mendirikan Serikat Islam yang sebelumnya adalah Serikat Dagang Islam. Dan seiring dengan perkembangan waktu, ia berhasil menjadikan Serikat Islam sebagai organisasi bumi putra pertama terbesar dengan anggota sebanyak 2 juta. Dan tujuan dari organisasi itu sendiri adalah untuk menyamakan hak dan martabat dari masyarakat bumi putra yang tertindas pada kala itu. Dan dari kesuksesan tersebut, tentunya tidak menjamin kelancaran pada suatu organisasi. Serikat Islam juga sering mengalami perdebatan hingga perpecahan antar anggotanya. Film yang berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu setiap pemeran dalam film ini memerankan perannya dengan sangat baik, terutama yaitu pemeran sang tokoh utama Cokro Aminoto yaitu
adalah Reza Hardian yang mampu memerankan perannya dengan sangat baik dan mendalami karakter tersebut. Yang kedua yaitu tokoh utama dalam film ini yaitu Cokraminoto yang diperankan oleh Reza Hardian mampu mengaduk perasaan penonton, terutama detik-detik terakhir ketika wafatnya istri Bos Cokraminoto tersebut. Yang ketiga yaitu suasana dalam film ini yang mengambil latar belakang pada zaman dahulu membuat penonton mengetahui yaitu apa adat istiadat pada zaman dahulu, apa pakaian zaman dahulu, serta sudut pandang pada orang zaman dahulu. Yang keempat yaitu subtitle yang disediakan dalam film ini membuat film ini tidak hanya dimengerti oleh orang Indonesia saja. Film ini menjadi lebih menarik dengan menjadi penengah maupun pertanyaan-pertanyaannya. Musik yang dipilih membuat suasana di film ini sangat hidup. Pemilihan musik yang tepat ini membantu penonton lebih mudah mengilustrasikan rasa yang ingin disampaikan oleh film ini, seperti dalam suasana tegang, sedih, marah, genting, dan romantis. Kekurangan dalam film ini yaitu penggunaan 3 bahasa sekaligus, yakni Belanda, Indonesia, dan Jawa. Di dalam film ini, sebagai rakyat jelata yang diceritakan, seharusnya hanya paham bahasa Jawa saja. Tetapi di film ini, ketika berdialog menggunakan bahasa Belanda, mereka pun dapat memahaminya. Para tokoh tidak menggunakan bahasa Jawa secara menyeluruh dalam kesehariannya, dan kemudian kurangnya penjelasan mengenai siapa saja tokoh yang muncul dalam memerankan tokoh tersebut yang membuat penonton kebingungan dan harus menebak-nebak. Kemudian alur yang kurang rapi, yakni kilas balik yang membuat film tidak sistematis. Yang terakhir adalah kurangnya penjelasan mengenai asal mula suatu tokoh hadir sebagai siapa dan memiliki kepentingan apa di dalam peran tersebut. Penutup, film ini sangat layak untuk dikonsumsi oleh pelajar dan mahasiswa. Selain ceritanya dapat menambah semangat untuk mencintai sejarah bangsa Indonesia, juga memberikan wawasan tersendiri terhadap apa yang belum diketahui dari cerita-cerita host Cokroaminoto, serta dapat memotivasi untuk menjadi seorang pemimpin guna mengubah bangsa ke arah yang lebih baik. Wah, tak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung video. Bagaimana tanggapan kalian tentang resensi film Guru Bangsa Cokroaminoto ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika ada kekurangan yang saya atau teman saya lakukan, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena kita adalah orang yang ikhlas. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana film ini sangat menarik nih dan sangat bagus untuk ditonton. Baik.